Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutani Evani. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, jurusan Bisnis Digital, Tambuk 22. Di sini kami diberikan studi case oleh Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Digital Marketing. Jadi jika kami nantinya menjadi direktur utama di PT Tomoda Mobil Indonesia, jika hal ini terjadi di perusahaan kami, apa yang akan kami lakukan? Langsung aja kita masuk ke studi case-nya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri studi case PT Tomoda Mobil Indonesia. Jika saya adalah direktur utama di PT Mobil Indonesia ini, perusahaan ini bergerak di bidang otomotif yang menjual produk mobil dari Jepang dan telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri yang ada di slide agar mempersingkat waktu juga. Langsung kita masuk ke soalnya. Jadi pertanyaannya, analisis SWOT dari PT Mobil Tomoda Indonesia. Kemudian sebagai seorang direktur, apa strategi yang akan saya lakukan jika perusahaan saya mengalami hal tersebut dan bagaimana cara meningkatkan penjualan dan perbaikan. Kemudian digital marketing bagaimana yang bisa meningkatkan brand bagi PT tersebut untuk meningkatkan penjualan yang berimpact pada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Jadi, analisis yang saya berikan adalah yang pertama ada 3 poin, yakni 1. Reputasi dan pengalaman. Nah, PT ini sudah beroperasi lebih dari 50 tahun di Indonesia dan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Itu sudah sangat membantu ya. Kemudian yang kedua, merek terkenal. Kijang Anava dikenal sebagai mobil keluarga yang mampu menampung banyak penumpang karena bodinya yang besar. Kemudian yang ketiga, jaringan servis. Memiliki bengkel resmi yang tersebar di kota-kota besar untuk dukungan purna jual. Nah, kelemahan dari PT ini adalah penurunan pangsa pasar. Terjadi penurunan pangsa pasar menjadi 30% akibat persaingan yang ketat. Kemudian yang kedua, masalah kualitas produk. Kijang Anava memiliki masalah pada sistem injeksi yang menurunkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada segmen minibus. Terlalu fokus pada segmen minibus mengabaikan tren mobil kecil dan mobil ramah lingkungan. Selanjutnya peluangnya nih, ada 3 juga. Dari tren mobil listrik, kita bisa membuat mobil listrik yang bisa meningkatkan keefisienan dan juga meningkatkan keinginan di kalangan generasi muda. Yang kedua, ekspansi pasar, potensi untuk membuka cabang di daerah yang kurang terlayani. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan. Masyarakat semakin peduli dengan mobil ramah lingkungan dan membuka peluang untuk berinovasi. Ancaman apa saja sih yang ada? Ada 3 juga saya buat nih. Yang pertama, persaingan yang ketat. Persaingan agresif dalam memasarkan mobil listrik dan produk yang lebih efisien. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Konsumen cenderung beralih ke mobil yang lebih kecil dan hemat bahan bakar. Yang ketiga, metode pemasaran yang usang. Strategi pemasaran yang masih tradisional tidak memberikan hasil yang optimal. Kemudian, strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan? Teman-teman bisa langsung baca di slide. Yang pertama ada diversifikasi produk. Kembangkan produk baru termasuk mobil listrik, model yang kecil dan mudah untuk dibawa kemana saja dan ramah untuk anak generasi muda. Kemudian fokus pada inovasi produk untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jadi bahan bakarnya tidak terlalu berat seperti mobil listrik gitu. Kemudian yang kedua ada perbaikan kualitas produk. Lakukan audit dan peningkatan terhadap masalah sistem injeksi pada Kijang Anava. Yang kedua adalah tingkatkan kontrol kualitas dan layanan purna jual untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya pendekatan digital marketing apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan brand awareness-nya? Yaitu ada beberapa. Yakni yang pertama, penggunaan media sosial. Aktif di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk menjangkau generasi muda. Yang kedua, buat konten menarik seperti video lesson mobil, testimoni pelanggan, dan promosi interaktif. Kemudian yang kedua, SEO atau Search Engine Optimization, yakni optimalkan website perusahaan untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Kemudian yang kedua, buat blog dengan konten informatif mengenai otomotif dan tren terbaru untuk menarik para pelanggan. Kemudian kita bisa memanfaatkan iklan berbayar, gunakan Google Ads, iklan sosial media,
untuk menargetkan audiens spesifik yang mencari mobil baru dan juga ramah lingkungan. Fokus pada kampanye iklan yang sedang menunjukkan keunggulan produk dan manfaat bagi konsumen. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan influencer. Teman-teman tahu kan dampak dari kolaborasi dengan influencer terkenal? Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kelima, customer engagement. Nah, memanfaatkan email marketing untuk membangun hubungan dengan pelanggan, memberikan update tentang produk baru dan promosi eksklusif. Menciptakan forum atau grup komunitas online untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mengumpulkan umpan balik. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, PT Tomoda Indonesia dapat meningkatkan penjualan dan memperbaiki posisi pasar di otomotif Indonesia. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.